Tema 8, Bumiku. Subtema 3, Bumi, Matahari, dan Bulan. Pembelajaran 3. Tahukah kamu bahwa keadaan alam Indonesia banyak menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia? Apa saja yang membuat wisatawan tertarik datang ke Indonesia? Ayo, kita baca artikel menarik tentang wisata di Labuan Bajo berikut ini. Labuan Bajo. Labuan Bajo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Labuan Bajo merupakan tempat yang sering dikunjungi wisatawan. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Selain memiliki panorama yang indah, Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat-tempat wisata unggulan di Provinsi NTT. Tempat yang dimaksud antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Labuan Bajo memang dipersiapkan sebagai pintu masuk wisatawan. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur utama seperti pelabuhan hingga bandara telah dibangun. Hotel berbintang dan losmen mudah ditemukan. Para wisatawan sering menjadikan Labuan Bajo sebagai base camp atau titik persinggahan ketika menyusuri berbagai objek wisata di lokasi lain. 5 informasi penting dari bacaan tersebut adalah: yang pertama, Labuan Bajo salah satu desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2. Banyak tempat wisata di Labuan Bajo. 3. Labuan Bajo merupakan pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin menjelajahi tempat wisata di NTT. 4. Wisata unggulan NTT antara lain Pulau Komodo dan Rinca. 5. Fasilitas dan akomodasi infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara telah dibangun. Salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya wisatawan di Labuan Bajo adalah lingkungan yang bersih dan nyaman. Setiap wisatawan berhak untuk menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata yang dikunjunginya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Apakah kamu tahu makna hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung pada kita sendiri. Sekarang, kita akan menganalisis peristiwa yang terjadi pada gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut, apakah hak masyarakat sudah terpenuhi? Gambar 1. Deskripsi gambar. Penumpukan sampah sepanjang aliran sungai. Sungai menjadi kotor, aliran air tidak lancar atau tersumbat sehingga dapat menyebabkan banjir dan penyebaran penyakit. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi. Yang pertama, hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan memperoleh layanan kesehatan. 2. Hak untuk memanfaatkan lingkungan, baik yang berada di dalam tanah ataupun di luarnya seperti air, udara, dan lain-lain. 3. Hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi ketentuan seperti wajib menjaga kebersihan lingkungan, wajib melindungi dan menghargai hak asasi sesama manusia, wajib memajukan kesejahteraan khalayak ramai. Hal ini dimaksudkan agar semua warga saling menciptakan rasa peduli, toleransi, dan rasa saling menghormati di antara sesama dan lain-lain. Gambar 2. Deskripsi gambar. Pencemaran atau polusi udara di sepanjang jalan yang menyebabkan ketidaknyamanan para pengguna jalan. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi. Yang pertama, hak untuk hidup pada lingkungan yang sehat dan memperoleh layanan kesehatan. 2. Hak untuk memanfaatkan lingkungan baik yang berada di dalam tanah ataupun di luarnya seperti air, tanah, udara, dan lain-lain. 3. Hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup dan lain-lain. Apa yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi ketentuan seperti wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Yang kedua, wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Yang ketiga,
wajib menjunjung dan melaksanakan hukum dan perundangan, di antaranya tentang hukum atau perundangan tentang lingkungan hidup dan lain-lain. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.